Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, kita niatkan kembali tadabbur Quran kita. Kita niatkan mengamalkan perintah Allah dengan merenungkan ayat-ayat Allah, dan kita niatkan bisa menghatamkan Al-Quran serta artinya. Kita sudah sampai kemarin juz 2, terakhir ayat 103. Macam semuanya di sebelumnya bisa kita ingat kembali agar sinyal dalam diri kita bisa muncul, bisa kuat untuk menghadap pada Allah. Energi kita bisa muncul untuk bisa ingat pada Allah, bisa menghadap Allah. Seperti sinyal HP gitu ya. Pertama, kita harus banyak zikir pada Allah. Fadkuruni adzkurkum. Biar mudah kita dalam ingat pada Allah, kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah pada kita. Washkuruli wa la takfurun. Kita mensyukuri nikmat Allah. Ya. Jadi banyak nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita, ya. Ini kita ingat, sehingga kita lebih mantap zikir kita pada Allah. Yang saat kita menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan bisa kita menghitungnya. Hanya bisa kita ingat kematian, ya. Ingat kematian. Jadi kita sabar juga dalam menghadapi ujian Allah, dengan ujian Allah itu mengingatkan kita. Jadi banyak orang yang lebih ingat pada Allah saat dapat musibah, ya. Makanya musibah itu bagian dari kita kuat sinyal kita untuk ingat pada Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ya. Kita lanjut di ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini artinya, apakah itu sabar, ya? Jadi orang yang mendapat musibah itu, orang yang sabar itu bersama Allah. Wa basyiris sabirin, bila kabar gembira pada orang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ini namanya istijak, ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang sabar itu orang bisa mengembalikan kepada Allah. Inna ilaihi raji'un.
Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Nah, jamaah semuanya yang dirahmati Allah, ini penjelasan tentang sabar. Ya. Jadi di ayat ini, saat kita sabar, saat kita di ayat lain, innallaha ma'as-sabirin, maksudnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar itu yaitu mengembalikan semuanya pada Allah. Jadi di sini menggambar kita saat orang yang tangguh dalam menghadapi ujian hidup ini, itu orang yang mengembalikan pada Allah. Ya. Jadi seharusnya mengembalikan itu kan kita nggak punya apa-apa ya. Ada ide nggak duwe sesuatu yang pemberian dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Misalnya nggak punya kemampuan apa karena sudah nggak punya apa-apa ya. Tapi justru saat kita mengembalikan pada Allah, itu menguatkan kita sebenarnya. Ya. Jadi kita menyadari diri kita bahwa yang ternyata kita itu nggak punya apa ya, semua itu ada milik Allah. Ya. Jadi ini menjadikan kita itu orang yang tangguh, tegar ya. Jadi dan memang semuanya kan milik Allah, kita nggak punya apa ya. Saat kita hadir di dunia ini kita nggak membawa apa, nggak mungkin orang lahir membawa emas, membawa uang kan, tapi nggak bawa apa-apa. Di saat kita nggak mempunyai yang kita miliki atau yang kita miliki hilang, nah, kita kembali ke fitrah kita. Nah, kita kembali diingatkan, oh ya kita nggak punya apa ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi yang kena musibah, insya Allah dengan ingat ini, istilah emosinya itu bisa ke titik nol, kembali ke tanpa emosi. Bagi yang musibahnya berupa kan ada yang menerima jabatan atau dapat nikmat lainnya, itu juga ada yang seharusnya innalillah, jadi nggak sombong. Jadi kan nggak sombong, apa yang saya miliki ini, harta, kedudukan, ini juga adalah milik Allah, juga akan kembali pada Allah. Jadi ini ada ujian juga, sehingga ada yang innalillahi wa inna oleh jabatan juga innalillah. Kamu boleh duit wae, innalillah, semua adalah milik Allah. Jadi nggak menjadikan kita lupa diri, jadikan kita sombong. Kalau sebaliknya, saat kita tidak bisa mengembalikan pada Allah, yang kena musibah tidak bisa ingat itu, maka ya yang terjadi bisa putus asa. Ada putus asa, ada yang alhamdulillah, ada yang kasus bunuh diri atau sampai membunuh keluarganya karena nggak bisa memenuhi ekonominya. Ada berita seperti itu ya. Jadi yang kena musibah bisa putus asa karena nggak ada pegangan hidupnya. Atau yang sebaliknya, yang kena nikmat bisa lupa diri ya. Karena nggak paham innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Nah, jamaah sehingga apa? Orang yang benar-benar bisa mengembalikan semuanya adalah milik Allah. Ingat ya, karena kan cukup ingat aja, ingat semuanya adalah milik Allah. Bahkan gak hanya diri kita, nggak hanya kita miliki, bahkan bumi langit ini milik Allah ya. Bumi langit milik Allah. Saat kita ingat itu, sebenarnya kita kayaknya menyerahkan, tapi sebenarnya kita telah bersandar pada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, telah menjadikan kita kuat. Maka orang yang sederhana ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kita memahami maknanya, kita akan peroleh ampunan dari Allah. Mereka itu orang ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka mendapat ampunan ya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim,
Jadi ya dapat salawatu min rabbik, keberkatan dari Allah, wa rahmat dan rahmat ya. Wa ulaika humul muhtadun. Ya baca semuanya, alhamdulillah bisa minta ambil hikmah dari ayat ini bahwa saat kita ingat pada Allah, kita akan jadi pribadi yang tidak lupa diri ya. Ya. Karena